Ini puasa perisai, protektor, wija. Orang yang berpuasa terjaga dirinya. Orang-orang yang gemar berpuasa, bahkan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa yang namanya puasa, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan. Orang yang ikhlas puasa karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari jilatan neraka 70 tahun perjalanan. Ini puasa umum ya. Sunnah pun sama. Ini kita bicara Ramadan yang demi Allah, yang lipat gandaan pahala di bulan Ramadan itu dahsyat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah setiap orang yang beriman yang terpanggil dengan Ramadan, dia harus mengetahui bahwa Ramadan itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Begitu pula puasa. Puasa memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Yang pertama kata ulama, yakni keutamaan puasa, bahwa yang namanya puasa itu perisai, protektor buat orang yang melakukannya. Umum hadis dikatakan ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj wa in lam yastati fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija'. Dicontoh ini anak muda dah. Kalau orang tua mah ya wajar saja, udah nggak terlalu kenceng lah ya. Kalau anak muda kan masih waduh ya semua-muanya dah. Hei pemuda, kata Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu membeli, menjual, menikah, dalam bahasa membeli anak orang dengan mahar, nikah itu lebih baik. Nikah menjaga pandangan mata, menekan hawa nafsu, nikah. Tapi kalau yang belum mampu menikah, jangan ngerengek, jangan maksain. Puasa pun sama, mencegah pandangan mata, menekan hawa nafsu tadi. Makanya saya contohkan di awal tadi, orang kalau udah puasa nggak nafsu macam-macam. Buktiin aja besok dah. Orang kalau Ramadan diajak jalan siang-siang sama temennya, ogah. Jalan yuk siang. Aduh ntar panas gitu. Ya kita sono duduk pinggir pantai ngadem, nggak ada. Yang gak usah kita orang-orang baik, temen ngajakin tetap males kan. Maling aja maling. Temennya ngajak nyolong siang, nyolong yuk, ntar dah nunggu buka. Udah ini perisai dah. Yang namanya puasa ini protektor ya. Orang yang biasa ngerumpi, di tengah-tengah ngerumpi ingat Ramadan, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, udah stop. Ntar to be continue after maghrib. Ini puasa perisai, protektor, wija. Orang yang berpuasa terjaga dirinya. Orang-orang yang gemar berpuasa, bahkan banyak sekali riwayat yang mengatakan bahwa yang namanya puasa, man soma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhu anin nar sab'ina kharifan. Orang yang ikhlas puasa karena Allah, Allah jauhkan wajahnya dari jilatan neraka 70 tahun perjalanan. Ini puasa umum ya. Sunnah pun sama. Ini kita bicara Ramadan yang demi Allah, yang lipat gandaan pahala di bulan Ramadan itu dahsyat sekali. Allah berikan keutamaan puasa Ramadan ini, Masya Allah. Dijadikan kemuliaan yang sangat untuk orang yang mau berpuasa. Allah berikan kemuliaan buat orang yang berpuasa bahwa la khulufu famil shaim atyabu indallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa dibikin bau mulutnya ini di hadapan Allah nanti ini lebih wangi ketimbang kesturi, misik. Ya, tapi bukan berarti lantas sengaja kita bau-bauin. Ya. Karena nanti juga banyak orang yang salah terjemah, seakan-akan orang puasa udah nggak boleh bersih-bersih. Orang kalau puasa nggak boleh sikat gigi katanya. Padahal ya Allah, ini yang namanya sikat gigi kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu was shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, kuperintahkan mereka itu bersiwak lebih dari sikat gigi. Ya, bersiwak setiap mau wudu dan sholat.
Wudhu berapa kali sehari? Minimal 5 lah. Sholat berapa kali sehari? 5, minimal 10 kali loh kita ini bersiwak sikat gigi. Orang puasa wudhu gak? Orang puasa sholat gak? Berarti tidak ada permasalahan sikat gigi. Pakai odol gimana Ustaz? Pakai odol nggak ada masalah. Harus tahu yang membatalkan puasa itu adalah makan dan minum. Makanya pakai odol nggak batal. Pakai sampo nggak batal. Yang nggak boleh minum air kumur-kumuran odol, nggak boleh. Mumpung boleh kata Ustaz, Anda nggak tanggung jawab. Ya, jangan ngarang-ngarang. La khulufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misik. Orang yang berpuasa mulutnya ini Allah jadikan lebih wangi ketimbang kesturi. Ana mau nanya, takut nggak enak, nggak ditanya bingung Ustaz. Ini betul nggak sih Tat lebih wangi ketimbang kesturi? Betul. Nanti praktekin aja dah bulan Ramadan dah. Antum tanya ke tukang minyak wangi, mana kesturi beli. Antum puasa antum taruh di sini. Gitu ya. Sama gak coba ada kira-kira? Pasti beda. Karena indallah di sisi Allah. Jadi bukan masalah gigi. Karena kalau orang puasa itu kan lambungnya kosong. Lambung ini kan semua masuk kayak sepiteng, betul? Kalau kosong ya bau. Nah orang yang puasa walaupun sikat gigi pasti bau seperti tukak lambung yang keluar dari lambung kita. Ya seperti itu. Cuma kan Allah sudah katakan bahwa Nabi menyampaikan la khulufu fammis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan as-shaumu ya'ti yaumal qiyamah, as-shiyam ya'ti yaumal qiyamah. Wa qala as-shiyam ya rabbi mana'tul akla wasyaraba wasyahwata fasyafi'ni fihi. Duhai Tuhanku, kata puasa, datang ke Allah di hari kiamat. Aku cegah dia tidak makan, minum dan melampiaskan syahwatnya di siang hari karenamu. Jadikan aku memberi syafaat. Allah jadikan sebagai puasa pemberi syafaat. Ya. Kenapa? Karena sam'an wa ta'an, taat tadi. Siapa dia? Orang beriman. Siapa dia? Orang yang tahu sekali kalau Allah perintahkan sesuatu bukan untuk main-main. Maka dia beriman. Kenapa? Karena puasa orang dulu pernah puasa. Demi Allah, dalam ayat dikatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nusabbita bihi fu'adak. Kukabarkan dalam Quran ya Muhammad hikayat para rasul untuk memantapkan hatimu. Betapa Allah perintahkan tentang ibadah seperti yang diperintahkan orang sebelummu, salah satunya puasa. Bahkan dulu ada puasa yang berat namanya puasa Daud. Kalau engkau hanya diperintahkan puasa sebulan, Ramadan sama Daud, beratan Daud. Antum merasa nanti puasa Syawal dah tuh. Orang yang mengikuti Ramadan sitan min Syawal ya, dengan 6 hari di bulan Syawal ini seperti puasa setahun. Maksudnya apa? Saking beratnya itu puasa. Ya sunnah kita kalau masuk bulan Syawal langsung aja 6 hari jadi enteng. Karena kalau dijangka waktu selama bulan Sya'ban sih boleh, terserah antum mau di awal, pertengahan, akhir boleh. Cuma ulama menyelesaikan di awal biar enteng. Karena kalau sudah kesananya berat lah. Aktivitas di negeri kita ini kan apalagi di Bali mungkin banyak yang nggak puasa, betul ya? Ini berat. Tapi kalau bareng-bareng tuh enteng. Nah, sama-sama puasa ya, rasakan kenikmatannya. Allah janji kemuliaan. Orang yang berpuasa diberikan kemuliaan yang banyak. Doanya mustajab tadi menjelang berbuka. Orang yang berpuasa kalau dia mau membaca Al-Quran di bulan Ramadan dimuliakan. Makanya kata Rasulullah SAW, Ramadan ini memiliki, bulan Ramadan ini memiliki keutamaan yang tak dimiliki oleh bulan-bulan lain. Yang pertama, bulan Ramadan bulan yang disebut bulan Quran. Bulan lain gak ada. Karena Allah dalam Al-Quran mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainati minal huda wal furqan. Cuma bulan Ramadan yang Allah katakan diturunkan Quran di dalamnya. Bulan lain enggak. Makanya Rasul itu mengulang hafalannya di hadapan Jibril di bulan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan afdalu sholatul lail tulal qiyam. Salat tarawih yang paling afdal, salat malam yang paling afdal.
yang paling lama berdirinya. Terjadi khilaf di antara masyarakat tentang jumlah tarawih. Ini penyakit rutin tahunan di negeri kita, betul? Ada yang bilang tarawih itu 11, ada yang bilang 23, ada yang bilang lebih dan lain-lain. Nah, sehingga sering jadi keributan ini. Padahal kalau sedikit dia mau belajar, Masya Allah, Nabi hanya mengatakan sholatul lail masna masna. Nabi nggak pernah ngomong jumlah tetap, tidak. Kecuali sahabat yang melihat tarawihnya Rasul 11, 8 dengan 3 witir. Tapi kan zaman Umar, Abdurrahman bin Auf dan lainnya melakukan sebanyak 23 rakaat, betul? Umar tidak melarang. Kita tahu bahwa ijma'nya sahabat adalah maksum. Ijma'nya sahabat maksum, orangnya tidak. Maka hukum pun tampak. Umar nggak melarang ketika menjadi khalifah ada orang yang 23 rakaat. Berarti nggak ada permasalahan. Nabi mencontohkan yang paling ringan 11 karena beliau mengajarkan kemudahan buat umatnya. Adapun yang mau lebih silakan, karena hukum asalnya sholatul lail masna masna, sholat malam 2 nggak berbilang. Ketika menjelang subuh witir ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu, cuma mau bilang apa? Karena kita dicuci otak kita sejak kecil beragama dengan organisasi, kadang ADART partai organisasi dan kelompok ini mengalahkan hukum Quran dan Sunnah. Itu yang terjadi. Saya tahu Ustaz, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Saya tahu Ustaz, cuma organisasi kami bilang besok Idul Fitri. Mau bilang apa? Dia lebih takut kepada ADART kelompok ketimbang firman Allah. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Terjadilah efek ibadah yang buruk. Padahal yang namanya ibadah pasti berefek positif. Seluruh ibadah Allah yang bilang la'allakum tattaqun, orang yang berpuasa la'allakum tattaqun, agar kamu bisa bertakwa dengan puasa tersebut. Kalau kalian sudah bertakwa dengan puasa, in tattaqullah yaj'al lakum furqanan, Allah berikan furqan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, selalu diberikan solusi dalam kehidupan ini. Ayat kelanjutannya tentang puasa ini, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa dengan tahapan tadi itu semua, Islam, iman, taat, benar, kemudian dia orang yang sabar, orang yang khusyuk, orang yang bersedekah, orang yang berpuasa, wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang menjaga kemaluannya. Rasa malu timbul. Orang kalau puasa malunya timbul. Allahu alam, akhi fillah, saya ini penikmat matahari siang. Ya, dalam dakwah saya nggak pernah mengenal yang namanya mobil di Jakarta. Saya selalu pakai motor. Jadi saya tinggal di Bogor, Jakarta, saya pakai motor. Satu hari itu minimal 250 kilo motor yang saya gunakan setiap hari. Makanya jangan beli motor bekas saya, jangan gitu. Kesian tuh motor. Ya. Itu panas, Masya Allah ya, bulan Ramadan. Orang suka mengatakan, ya Allah Ramadan panas. Emang arti Ramadan al-harru, panas. Ya, kita nggak paham, pengen Ramadan dingin, ganti aja namanya al-burdu gitu loh ya. Ya namanya Ramadan ya panas. Ramadan panas. Masya Allah ya, buat kami yang menikmati panas di atas kendaraan, harus mengajar di instansi siang-siang gitu ya. Bahagianya kalau dengar azan zuhur. Aduh, dua kebahagiaan yang kami rasa dah. Selain maghrib, zuhur juga. Kalau udah dengar azan zuhur tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, alhamdulillah. Langsung bayangin masjid yang ada pohon rindang. Parkir tempat adem, buru-buru cari tempat air wudhu yang dingin, dan kita yakin masjid mana tempat wudhu ada CCTV-nya, nggak ada kan? Aduh, nyalain ya Allah dinginnya, Masya Allah. Padahal belum batal wudhu lagi, gitu ya. Umur kita nggak ada yang tahu, betul? Nggak ada yang tahu, udah nggak ada yang tahu, Insya Allah ya. Nggak mungkin dia kayak minum, nggak mungkin gitu. Insya Allah nggak ada yang tahu. Cuma nggak ada yang berani melakukan itu.
Jawabannya simpel. Antum minum nggak? Enggak. Bener. Wallahi enggak, anak gitu ya. Kenapa? Allah ngeliat begitu. Rasa malu timbul loh. Entah walaupun ayat belum kita hafal, cuma maksud sudah sampai. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ada dua malaikat yang mencatat. Sadar itu timbul. Puasa membangkitkan iman. Kemuliaan puasa tersebut adalah menjadikan as-shaimin was-shaimat, orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan ini menjadi orang yang wal hafizina furujahum wal hafizat, orang yang otomatis bisa menjaga kemaluannya baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang kalau sudah bulan puasa rasa malunya itu tinggi. Kontan puasa bikin orang punya rasa malu. Mungkin imannya belum seberapa, cuma malunya sudah menghiasi hidupnya. Yang tadinya enggak pakai kerudung, bulan puasa pakai kerudung loh. Kita kadang-kadang kalau melihat acara-acara di media, televisi dan lain sebagainya, itu pembawa acara ndak ada yang pakai kerudung kalau hari biasa. Paham warna-warna rambut, terfitnah mata karena memandangnya. Nanti bulan Ramadan sampai kita lupa rambutnya apa waktu itu ya gitu. Karena pakai kerudung semua. Selesai Ramadan kita nanya lagi, ini yang kemarin pakai kerudung hijau nih, begitu ya. Jadi manusia punya rasa malu. Yang pakai baju nggak senonoh pun malu. Mereka orang yang menjaga kemaluannya. Keengganan berbuat dosa dan maksiat timbul karena puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang bisa menjaga kemaluannya otomatis orang yang bisa mengingat Allah dengan ingatan yang besar sekali. Wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat. Orang yang mengingat Allah baik laki-laki maupun perempuan, ternyata mengingat Allah ini berkaitan dengan tidak ada kemaksiatan yang kita lakukan. Bukan berarti kita nggak bermaksiat. Orang mana yang nggak berdosa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam ini pasti berbuat dosa. Nggak ada orang yang maksum. Nggak ada orang yang nggak berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Ada yang sok ngomong, ya ana sih alhamdulillah Zat, udah 2 minggu nih anak gak berdosa Zat. Nomor telepon antum berapa nih? Berteman sama orang maksum nih. Gak ada lah orang yang gak berdosa ya, orang pasti berbuat dosa. Tapi dari orang yang berbuat dosa ini kata Allah yang paling Allah sukai yang mau bertobat. Ya. Orang yang berpuasa, orang yang akan mawas diri, menjadi orang yang bertakwa, memiliki furqan, kemampuan membedakan yang hak dan yang batil, sehingga nggak terpancing dengan apa yang ada, kecuali berdalilkan Quran dan Sunnah. Kelebihan Ramadan, di dalam bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Orang yang bertemu dengan bulan Ramadan harus tahu nih, ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Namanya Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun kebaikan malam ini. Maka jangan sampai kita meninggalkan Ramadan tanpa berjumpa dengan Lailatul Qadar. Dan disyariatkan untuk beriktikaf. Ittaqadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam. Dicontohkan sama Nabi 10 hari terakhir atau semampunya kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Namun yang dikatakan iktikaf itu adalah ibadah yang dilakukan di dalam masjid. 3 ibadah yang wajib di masjid dilakukannya. Yang pertama iktikaf, ya. Yang kedua tahiyatul masjid. Kita kalau tahiyatul masjid ya di masjid. Yang ketiga syuruk. Jadi di luar masjid nggak diperbolehkan ini. Makanya ada orang bilang kalau rumah lebih baik buat perempuan. Saya iktikaf di rumah Ustaz, nggak ada dalilnya. Iktikaf ya di masjid. Kalau memang kewajiban nggak menghalangi dia, perempuan boleh iktikaf.
Tapi kalau masih ada kewajiban, kewajiban lebih utama. Terus kalau kami nggak itikaf, kami nggak bertemu Lailatul Qadar. Nggak ada yang bilang itikaf syarat ketemu Lailatul Qadar. Cuma masjid ini lebih layak didatangi oleh malaikat. Karena dalilnya umum. Nahnu haula'il malaikah la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalb. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada lukisan bernyawa, ada patungnya, ada anjingnya. Masjid tidak ada. Sehingga lebih layak, namun nggak jadi sebuah syarat. Makanya kalau rumah kita bisa setting seperti masjid, nggak ada hal-hal yang menghalangi malaikat masuk. Wallahu alam. Mungkin Allah akan datangkan kemuliaan. Apalagi tempat tersebut bersih, sering dibacakan Quran. Umum tadi hadis mengatakan nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah. Begitu pula nanti ketika Idul Fitri. Ya, secara umum hadis sudah dikatakan di awal, puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan. Jadi jangan lagi bertentangan kita kalau sudah begitu. Tapi kan Ustaz, Saudi sama kita duluan kita 4 jam loh Ustaz. Saudi lebih lambat 4 jam. Kenapa dia duluan Idul Fitri selamanya kita belakangan? Ada yang nyaut, kalau saya sih jalan tengahnya aja Tat. Saya kalau puasa ngikutin pemerintah Tat. Buka ngikutin Saudi Tat. Kurang 1. Ya, Allah juga tahu akan ada negeri Saudi, akan ada Indonesia, tapi dalilnya nggak berubah. Puasa dengan melihat bulan, bukan melihat Saudi. Lain sama nanti Idul Adha. Allah yang mengatakan dengan tegas, Al-Hajju Arafah, haji ya wukuf di Arafah. Ada khilaf mungkin nanti, tapi kalau antum megang hadis, kata Nabi, addu alaikum bin nawajiz, gigit hukum dengan gigi geraham, selamat kita insyaallah. Karena kita berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, buat orang perempuan berkaitan dengan Idul Fitri. Idul Fitri ini artinya Id kembali. Fitri ini menggunakan ta, yakni artinya makan pagi, futur. Bukan kembali suci. Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Dalil yang sahih saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Kita berbuat salah kapan saja, tapi Idul Fitri itu saling mendoakan, taqabbalallah minna wa minkum. Siyamana wa siyamakum. Kullu aminu antum bi khair, sifatnya tambahan. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Begitu pula saling mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Buat orang perempuan Idul Fitri salat wajib, fardu ain. Karena dalil menjelaskan bahwa diperintahkan oleh Rasulullah sampai orang yang sedang haid pun suruh berangkat. Salat 5 waktu nggak gitu-gitu amat loh. Ibu kenapa bu pada nggak sholat id? Masak Tat, nggak ada orang di rumah. Yang nyuruh masak siapa? Sunnah memang kita makan dulu sebelum sholat. Tapi bukan berarti kita nggak sholat, bukan. Berangkat sholat id. Berpenampilan sebaik mungkin, bertakbirlah, berputarlah ketika berjalan. Ini semua kemuliaan yang Islam perintahkan kita untuk seperti itu. Selesai Idul Fitri, esok harinya Sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal. Merasakan betapa indahnya agama insyaallah.